Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ilmuwan. Perkenalkan, nama saya Arif Mulyadi, mahasiswa asisten Kependidikan Melabu, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas judul yang bertema manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Kata individu berasal dari kata Latin, yaitu hidup. Artinya tidak terbagi. Manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu, berarti makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisah-pisahkan antara jiwa dan raga. Dalam ilmu sosial, faham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan jiwanya yang menjemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Arti individu sendiri dalam manusia tidak hanya dalam arti makhluk keseluruhan jiwa raga, tetapi juga merupakan pribadi atau individu yang khas menurut corak kepribadiannya, termasuk kecakapan, saat serta kelemahannya. Manusia yang tidak hanya memiliki peranan yang khas di dalam lingkungan sosial, tetapi juga memiliki kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Ada pun beberapa aspek individu. Yang pertama, Tuhan yang mempunyai 3 aspek melekat pada dirinya, yaitu yang pertama aspek organik jasmania, yang kedua aspek psikis rohania, yang ketiga aspek sosial kebersamaan. Ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi. Keguncangan pada satu aspek akan membawa akibat pada aspek yang lain. Kebutuhan manusia sebagai individu. Yang pertama, kebutuhan psikologis, seperti pakaian, pangan, tempat, seks, dan kesejahteraan individu. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa efektif, yaitu kebutuhan untuk menjalin hubungan atau keakraban dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan akan harga diri atau esteem needs. Yang keempat, kebutuhan untuk mengetahui dan memahami. Yang kelima, kebutuhan rasa estetika. Yang keenam, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Yang ketujuh, kebutuhan transcendence, yaitu kebutuhan yang mengetahui dunia luar dirinya seperti spiritualitas. Nah, bentuk motivasi individu itu bagaimana? Yang pertama, kehidupan untuk berbuat lebih baik dari orang lain. Yang kedua, kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, kebutuhan untuk membuat rencana secara teratur. Yang keempat, kebutuhan untuk menarik perhatian orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk mandiri, tidak mau tergantung orang lain. Yang keenam, kebutuhan orang untuk menjalin persahabatan dengan orang lain. Yang ketujuh, kebutuhan untuk memahami perasaan orang lain. Nah, yang kedua, Arif akan membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologi, istilah dari makhluk sosial itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang artinya teman, perikatan. Jadi secara etimologi, manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berteman, memiliki perikatan antara satu orang dengan orang yang lain. Istilah sosial ini menekan adanya relasi untuk interaksi antara manusia, baik itu relasi dengan individu, dengan seseorang yang lain, individu yang kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Manusia dalam sosial. Yang pertama, keluarga. Masing-masing individu yang terhimpun dalam satu keluarga di samping memiliki hak dan kewajiban, juga bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Nah, yang kedua, masyarakat. Masing-masing individu memiliki ikatan norma-norma dan adat istiadat yang sama, sehingga masing-masing mereka memiliki dan merasa bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, bangsa dan negara. Tugas dan tanggung jawab manusia sebagai warga negara adalah ikut
menjaga kebutuhan serta tegaknya negara dan memenuhi segala peraturan perundang-undang yang ada dan berlaku. Yang terakhir, Arif akan membahas manusia sebagai makhluk Tuhan. Saudara, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial hendak tidak mengabaikan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan. Bentuk dari tanggungjawab manusia terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara merupakan bagian dari bentuk pengabdian dan penghormatan dirinya terhadap Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan juga memiliki kewajiban untuk selalu berdakwah dan menebarkan kebaikan dan menegakkan kebenaran. Kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan menciptakan manusia berdasarkan dua. Yang pertama, hakikat penting dan tidak terpisah satu sama lain, yaitu hidup interpribadi mencerminkan bahwa manusia itu sebagai makhluk individuan, Tuhan makhluk individu, Tuhan makhluk. Tidak manusia, tiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia individu adalah subjek yang mengalami kondisi manusia. Ini kan dilakukan dengan lingkungan melalui indera dan dengan masyarakat sesuai komunikasi mereka, jenis kelamin serta status sosial. Selama hidupnya, ia berhasil melalui tahap bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. 2. Kehidupan luar antar pribadi merupakan cerminan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia didudukkan dengan kodrat, harkat, martabat, dan kewajiban. Yang pertama, Arif akan membahas kodrat manusia. Secara keseluruhan, sifat, kisah, kemampuan atau bakat-bakat alamiah melekat pada manusia. Yang kedua, harkat manusia, artinya derajat manusia. Harkat manusia adalah nilai kedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, martabat manusia, artinya harga diri. Martabat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang berakal budi sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lain. Yang keempat, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan, seperti hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan atau kemerdekaan. Yang kelima, kewajiban manusia, artinya sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia. Tinjau dari kewajiban, manusia kedudukannya sama, artinya sama, tidak ada diskriminasi dalam melaksanakan pengabdian hidup sehari-hari. Berikut ini Arif akan membahas keistimewaan tertentu yang dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama, daya cipta. Rasa dan karsa. Dengan adanya daya cipta, setiap manusia menciptakan lebih manfaat dengan rasanya yang dapat menikmati sesuatu yang indah, dan dengan karsa dapat pula menjadikan produksi. Yang kedua, keinginan bermasyarakat. Melalui keinginan setiap individu manusia dapat berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya. Yang ketiga, segala potensi sumber kekayaan alam. Manusia dapat memanfaatkan segala potensi sumber alam yang menyediakan sumber kekayaan. Itulah saja yang dibahas untuk pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.